Israel, benar-benar nih ya, sejak mereka melakukan blokade bantuan di awal bulan Maret, serta melakukan agresi jalur darat, negara Zionis itu pada akhirnya mendapatkan protes massal dari berbagai belahan dunia. Di London, ada kurang lebih sekitar 600.000 orang yang berunjuk rasa. Lalu di Amsterdam, Belanda, ratusan ribu orang lainnya mengecam tindakan genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Intinya, sekarang penduduk di berbagai negara serempak mendorong pemerintahan masing-masing buat segera mendesak Israel apapun caranya. Karena biar gimana pun, ini urusannya soal kemanusiaan. Dan yang Israel lakukan, asli sungguh beneran bengis. Sehingga mungkin itulah alasannya mengapa iblis nggak pernah menghasut mereka. Karena ya, mereka bahkan bisa dibilang lebih setan daripada setan, kan gitu. Yap, tekanan publik ini mampu mendorong berbagai negara untuk mengambil langkah diplomatik dan ekonomi tegas. Termasuk pastinya soal penghentian hubungan perdagangan dan peninjauan hubungan diplomatik dengan Israel. Dan menurut info terbaru, seperti dilaporkan CNN, United Kingdom Inggris akhirnya secara tegas menghentikan pembicaraan hubungan perdagangan dengan Israel, yang mana itu diikuti dengan Uni Eropa, yang juga mulai meninjau hubungan dengan Israel saat ini. Pokoknya segala yang berbau Israel sikat, kan gitu. Tentu saja dalam hal ini Netanyahu semakin berada dalam tekanan besar. Akan tetapi, meskipun udah dikepung dan ditekan sana-sini, opa-opa yang satu ini tetap memerintahkan militer Israel buat tetap melakukan agresi. Sebenarnya apa sih maunya mereka? Karena dalam wawancara yang dijabarkan oleh mantan anggota Knesset Israel, Moshe Feiglin, ia mengatakan jika semua bayi di Gaza adalah musuh. Lawang gendeng mana Heki? ואני אומר לך יותר מזה, כל ילד, כל תינוק בעזה הוא אויב. Kita semua tahu kalau eskalasi operasi militer Israel di jalur Gaza, khusus sejak awal Mei di jalur darat, beneran telah membuat dunia marah besar. Menurut laporan UN News, pada Mei 2025, dilaporkan ada lebih dari 53.000 warga Palestina, dan 70% diantaranya perempuan dan anak-anak, harus menjadi korban jiwa akibat serangan Israel. Dan negara Zionis itu pun pada akhirnya telah dinilai melakukan genosida oleh Human Rights Watch dan Amnesty International. Sampai dalam titik ini, negara-negara di berbagai belahan dunia mulai menyatakan protes yang lebih keras. Ya, menurut laporan terbaru dari BBC News, Inggris sendiri diketahui telah menangguhkan segala pembicaraan mengenai perjanjian perdagangan dengan Israel, di mana pihak Inggris telah memanggil duta besar negara tersebut dan menjatuhkan sanksi baru terhadap pemukim tepi barat dengan Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menyebut eskalasi militer di Gaza tidak dapat dibenarkan secara moral. Nah, tak lama berselang, Uni Eropa secara tegas juga mengumumkan akan meninjau kembali hubungannya dengan Israel, di mana Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa menyebut situasi di Gaza sebagai bencana. Ya, pengumuman itu sendiri diketahui muncul sehari setelah Inggris, Prancis, dan Kanada mengancam akan mengambil tindakan konkret, termasuk sanksi yang ditargetkan jika Israel nggak segera menghentikan agresi militer yang mereka lakukan. Kemudian mereka juga meminta kalau Israel harus segera membuka keran bantuan ke jalur Gaza. Yap, mendapat tekanan dan ultimatum modelan gitu, Netanyahu akhirnya agak jiper nih dengan mau membuka blokade di jalur bantuan. Di hari pertama, ada sekitar kurang lebih 100 truk yang berhasil masuk ke jalur Gaza. Akan tetapi, menurut PBB, itu masih dirasa kurang. Nah, menurut Fletcher dari Dewan PBB, jumlah bantuan yang masuk di hari pertama ibaratnya cuma seperti setetes air yang dijatuhkan di laut, yang mana artinya itu masih jauh dari kata cukup. Itulah kenapa tekanan harus terus diberikan biar Israel gak bisa seenaknya sama banyak orang yang tak bersalah di Palestina. Sehingga seperti yang kita lihat, Inggris bahkan sudah memutuskan untuk menghentikan
perdagangan dengan Israel, dan mereka juga memberikan sanksi. Nah, harusnya sih, ini bisa jadi tamparan nyata bagi Israel. Tapi entah dibuat dari apa sih Netanyahu ini? Karena dia sendiri diduga masih belum mau mengendurkan rencananya. Dan diketahui, militer Israel masih menguasai sekitar 70% lebih wilayah di jalur Gaza, serta terus melancarkan serangan demi serangan. Wes gendeng pol, iblis pun sungkem kali ya sama ini orang. Sementara itu, seperti yang dijabarkan di awal, kalau mantan anggota Knesset Israel, Moshe Feiglin, di channel 14 menjelaskan dengan gamblang bahwa tujuan dari Israel adalah menghancurkan semuanya, gak terkecuali anak-anak dan bayi di Gaza. Di mana menurutnya, arti kemenangan bagi Israel adalah jika mereka bisa membersihkan semua yang ada di Gaza. ואני אומר לך יותר מזה, כל ילד, כל תינוק בעזה הוא אויב. האויב הוא לא החמאס, והוא גם לא הזרוע הצבאית של החמאס, כמו שהפצ"רית שלנו מספרת לנו שאסור לנו לפגוע בחמאסניק, אלא אם כן הוא חלק מהזרוע הצבאית. כל ילד בעזה הוא האויב. אנחנו צריכים לכבוש את עזה וליישבה, ושלא יישאר שם ילד עזתי אחד. אין ניצחון אחר. Yap, sebuah pernyataan yang keluar dari mulut seorang mantan anggota Knesset Israel. Tentu saja, ini sangat amat layak disebut sebagai bentuk dehumanisasi dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Jelas berkaca dari ucapan si Feiglin, sekarang ini ada sekitar 14.000 bayi yang terancam jika nggak ada pergerakan yang menjangkau mereka dalam 48 jam ke depan. Dan mau gimana pun, itulah yang terjadi di Gaza saat ini, yang mana blokade sendiri telah berlangsung selama 11 minggu lebih, sehingga membuat penduduk Gaza kelaparan. Ya, PBB sekali lagi memperingatkan bahwa ada sekitar 14.000 bayi yang beresiko meninggal dalam waktu 48 jam. Dan untuk itu, dunia perlu membanjiri jalur Gaza dengan bantuan kemanusiaan. Seperti apa yang telah disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan kemanusiaan. Tentu melihat fakta yang ada, dunia pun sekarang diminta untuk bersama-sama memberikan sanksi pada Israel yang tengah melakukan kejahatan terbesar dalam sejarah modern manusia. Dan sejauh ini, udah ada 22 negara donatur jalur Gaza yang siap memberikan pernyataan bulat untuk menekan Israel apapun caranya. Mulai dari Amerika, Jepang, Norwegia, Kanada, Belanda, Spanyol, Inggris, Portugal, Italia, Australia, dan lain-lain. Semuanya ready untuk bergerak serentak. Dan sebelum ini pun, diketahui negara-negara seperti Brasil, Kolombia, Bolivia, Turki, Yordania, Bahrain, Honduras, dan Chad telah menarik duta besar mereka dari Israel. Selain itu, ada Afrika Selatan yang telah mengajukan gugatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional atau ICJ atas tuduhan genosida. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya yang terjadi di Gaza, ini udah bukan sekedar konflik, tapi ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan paling ngeri di era modern yang mana dunia harus secepatnya bertindak. Apalagi jika seorang mantan anggota Knesset dengan gamblang menyebut bahwa setiap anak Gaza adalah musuh. Tentu kita tidak hanya sedang berbicara soal peperangan, tapi kita sedang menyaksikan upaya sistematis untuk melenyapkan suatu bangsa. Ya, pembela Palestina bukan sekedar urusan agama semata, karena siapapun yang masih punya hati nurani pasti melihat ini sebagai tragedi kemanusiaan. Bayangin, lebih dari 53.000 nyawa telah hilang, 14.000 bayi terancam meninggal, dan hingga hari ini Netanyahu dan pemerintahannya masih terus melanjutkan agresinya dengan rencana menguasai penuh Gaza, membangun koridor militer, dan bahkan menyusun ulang peta kekuasaan kawasan tersebut. Yap, dunia nggak boleh diam. Udah saatnya negara-negara di dunia bersatu, seperti Inggris yang telah memutus pembicaraan dagang, dan Afrika Selatan yang menggugat di Mahkamah Internasional. Ingat, Gaza nggak butuh sekedar simpati, tapi mereka butuh aksi. Percuma demo sana-sini, tapi pemerintah negaranya diam aja. Kemudian PBB, ayolah ngurusin satu negara modelan gitu aja, masa nggak bisa sih?
malu sama status yang katanya pembawa perdamaian bagi bangsa-bangsa. Tapi udah berapa lama Gaza menderita? Udah berapa jumlah jiwa tak berdosa? Yang bahkan baru sedetik aja lihat dunia, gelap lagi. So bagi yang nonton ini, Mimin pribadi pesan, ayo sama-sama kita doakan semua segera membaik. Percayalah, bahkan dengan doa paling sederhana sekalipun, pasti itu akan sangat berarti bagi